Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi bisnis. Nah teman-teman, kelompok 1 sudah melakukan wawancara pada tokoh masyarakat. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandy Iksan Nugraha dengan NIM 112111297 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farid Arya Wardana, NIM 112111285. Perkenalkan, nama saya Cakra Latif Mista Permana, NIM 112111305. Perkenalkan, nama saya Adistana Noviara Kasiwi dengan NIM 112311752. Kenalkan, nama saya Fira Ramadan dengan NIM 112111236. Berikut adalah beberapa dokumentasi pada saat kegiatan wawancara. Dan alasan kami memilih beliau sebagai narasumber adalah Kami ingin mengetahui tentang sistem kepengurusan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian alasan yang kedua, kami juga ingin mengetahui program yang ada di organisasi tersebut, baik program harian, kemudian mingguan, bulanan, maupun program tahunan. Dan yang terakhir, alasannya yaitu ingin mengetahui respon masyarakat terhadap program maupun kinerja yang ada dalam organisasi tersebut. Beliau merupakan sosok yang inspiratif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan sebuah organisasi di dalam masjid yang kompeten dan efisien. Di dalam hal ini juga beliau menjelaskan secara sistematik bagaimana mengelola dan menjalankan sebuah organisasi yang ada di dalam masjid tersebut. Maka dari pernyataan tersebut, kelompok kami mendapatkan sebuah pengetahuan dan pandangan bagaimana mengelola organisasi masjid secara efisien dan inovatif. Alasan kami memilih narasumber tersebut adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak organisasi dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik masyarakat. Kemudian, yaitu untuk mengetahui hubungan dengan pihak eksternal dalam rangka untuk membangun kesejahteraan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kami itu ada tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Nah itu kita diminta untuk mewawancarai tokoh di sebuah tempat di masyarakat, seperti itu Pak. Latar belakang kami datang ke sini. Baik. Jadi untuk yang pertama itu yang kami tanyakan itu tentang yang pertama tentang program-program yang ada di sini ya Pak. Kalau misalnya waktu subuh itu apakah di sini tuh ada semacam kultum atau tidak, bisa sih? Terima kasih. Saya ini ya, kebetulan juga sekretaris di sini, juga yang bersih-bersih di sini, juga yang muadzin di sini, sekaligus saya juga membantu mengajar ngaji di TPQ karena program masjid ini termasuk TPQ
TPG itu kurang lebih santrinya ya sekitar 50 sampai 60 orang, yang ngajar 3 orang itu kadang-kadang kewalahan sehingga saya ikut ngajar di sana jam 16 sampai jam 17 setiap hari Senin sampai Jumat. Kemudian kalau di masjid sendiri, kalau kegiatan ultum pagi, tadi pagi sudah dilaksanakan setelah subuh, tapi tidak setiap hari. Kalau ada momen-momen tertentu yang diperlukan, contohnya kalau tadi menceritakan tentang penyantunan anak yatim, nah, itu akan kita laksanakan di masjid ini besok hari Rabu tanggal 17 setelah sholat isya. Jadi di sini nanti hari Rabu tanggal 17 itu nih penjenengan bisa hadir justru bagus. Nanti pertama setelah sholat isya itu langsung rebana kita mainkan. Setelah itu pukul 19.50 selesai, mulai acara dibuka, sambutan ketua takmir, tepat pukul 20 penyantunan anak yatim. Secara simbolis hanya 20 orang yang dihadirkan. Kemudian ceramah pengajian rutin bulanan. Setiap bulan sekali ada ceramah yang biasanya di sini tafsir Al-Quran kalau setelah isya, sebulan sekali tapi. Kemudian kalau besok itu ya kita mau minta materi yang berhubungan dengan bulan Muharram dan penyantunan anak yatim, materinya seperti itu. Kemudian kalau kegiatan yang lain itu pengajian Ahad pagi mendatangkan penceramah dari luar. Kalau tadi pagi penceramah lokal, sesepuhnya sini. Kalau besok tanggal 21 di situ ada pengumuman 2 macam itu, tanggal 17 dan tanggal 21. Nanti kalau mau di share juga boleh. Tanggal 21 itu hari Minggu setelah subuh ada kajian hadis. Kajian hadis yang isi mungkin Anda sering pengajian di USM itu sering tampil di sana Dr. Kiai Haji In'am Zaidin MAG. Itu yang besok tanggal 21. Kalau besok tanggal 17 itu Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafid. Itu mungkin penjenengan mau mengikuti yang kajian rutin itu, sebulan sekali tafsir Al-Quran, sebulan sekali hadis. Kalau hadis itu setelah subuh. Kalau setelah subuh itu biasanya dilanjutkan makan bersama, sarapan pagi bersama. Kalau besok tanggal 17 biasanya hanya snack dan minuman, tapi untuk besok ada makan ya. Besok itu ada makan karena mendatangkan orang lebih banyak. Kita menyiapkan untuk makanan sekitar 110 orang. Dan kalau tanggal 17 itu memang sengaja kita ramaikan dengan rebananya kita tampilkan. Jadi anak-anak remaja sini kegiatan rebana itu 1 minggunya itu bisa latihan 2-3 kali. Kalau ya rutinan itu setiap Jumat setelah maghrib itu rutin sholawat itu kita lantunkan maghrib sampai isya. Tapi kalau latihan biasa itu biasanya setelah isya. Selain hari Jumat itu kadang-kadang latihan karena persiapan lagu-lagu baru, atau kalau ada event yang kita persiapkan itu ada yang sholawat-sholawat yang kita latihan gitu. Di antaranya itu kalau kegiatan lainnya ya seperti biasa. Kalau saya sendiri itu setelah maghrib mengajar ngaji di sini. Ada remaja yang ngaji di sini, kadang-kadang dengan cucu saya. Kalau habis isya saya ngajar lagi di sana. Yang ngaji itu 1 remaja,
satu remaja, yang satu junior sudah SMP, yang satunya lagi bapak-bapak yang sudah punya cucu. Jadi 3 orang itu setelah Isya saya pasti ngajar di sana. Kalau setelah maghrib kadang-kadang 2 orang di sini. Itu kegiatan sementara yang di sini. Kalau hal-hal lain, kotak yang di depan itu ada 3 macam kotak uang. Yang satu untuk kotak masjid, yang satu untuk yatim dan duafa, yang satu untuk peduli sesama. Kalau peduli sesama itu nanti kita belikan beras, kita bagikan ke wilayah sekitar masjid, masing-masing 2,5 kilogram. Oke Pak, kalau itu Pak, pertanyaan terakhir terkait kebersihan masjid. Tadi kan Bapaknya bersih. Oh ya, karpet ini. kebersihan itu di sini ada 2 orang. Yang satu namanya Mas Roni, yang kedua saya. Kalau yang satunya itu setiap pagi membersihkan kaca, ngepel lantai yang di depan itu, dan setiap hari itu vakum cleaner nyedot karpet itu setiap hari. Oh, ini setiap hari di vakum. Jadi bukan seminggu sekali, tapi setiap hari ini di vakum. Nah, terus kalau saya itu ya sering ke ini adzan, terus mulang ngaji gitu toh. Nanti kalau Jumat itu full saya membersihkan lantai atas, kemudian vakum cleaner yang di sini, dan lingkungan. Jadi seperti tempat wudu, kamar mandi itu kalau Jumat pasti membersihkannya total gitu. Kalau harian biasa ya cuma di paling yang kotor di guyur air gitu. Tapi kalau Jumat tuh pasti dengan alat kebersihan yang lengkap. Mungkin sekali lagi Yeah. terakhir saya, kalau mungkin dari struktur kepengurusan juga, mungkin dari imam sholatnya siapa, Oh iya. mungkin bisa dijelaskan. Kalau strukturnya di sana ada, imam sholat dan wakilnya di sana juga ada. Nanti bisa jenengan foto. Kemudian kalau saya ini memang kebetulan sebetulnya saya ini bagian bersih-bersih, tapi sekretarisnya nggak begitu jalan sehingga saya juga merangkap sekretaris. Sebenarnya saya bukan sekretaris, saya hanya marbot yang bersih-bersih. Tapi ada di struktural ada gitu. di sana nama saya Suyatno, di sana ada. Tapi sekretarisnya karena tidak jalan sehingga saya harus ikut mengerjakan. Kemudian bendahara ada, tapi beliaunya kan tidak bisa komputer, tidak bisa melakukan yang elektronik, sehingga dia hanya tulisan manual, sehingga nanti yang buat laporan saya juga. Di situ ada laporan keuangan, 3 macam laporan keuangan itu setiap bulan. Itu ya yang buat saya, walaupun mungkin buatnya hanya sederhana sebisa saya, tidak begitu bagus, tapi ya perlu jenengan ketahui kalau saya ini sebetulnya hanya marbot, tapi juga mengerjakan sekretaris, mengerjakan bendahara. Itu termasuk mulang ngaji itu kan sebenarnya bukan job saya, tapi saya kalau melihat anak tidak ngaji itu saya juga sedih. Kalau anak tidak ngaji itu saya sedih. Melihat yang mengajar ngaji kekurangan orang, saya juga prihatin. Berarti saya harus ikut gitu. Mengenai jenengan ada program untuk membantu kegiatan mengajar atau kegiatan apa gitu, monggo di sini bisa dikembangkan. Berapa hari akan ada praktek seperti itu? Baik Pak. Ya, nanti saya kan ini di kampus juga aktif di Rohis. Oh gitu. Nanti saya sampaikan ke teman-teman Rohis juga. Misalnya ada yang berminat untuk membantu mengajar di sini. Nanti saya sampaikan ke dengan itu dibutuhkan. Jadi kalau ada yang bisa ikut mengajar anak-anak TPG itu lebih bagus. Kalau yang dulu dari UIN itu 3 bulan ya di sini. 3 bulan itu setiap hari ya ikut membersihkan, ikut
ini memberi pelajaran rebana. Kebetulan pas saat itu orang-orangnya itu mahir alat rebana dan dia solawatannya bagus-bagus. Kemudian juga ikut mengajar di TPG. Moga kalau penjenengan ada program itu, saya terima kasih bisa membantu di sini. Saya mewakili takmir masjid mengucapkan terima kasih. Kalau takmirnya belum tentu setiap hari di masjid, ya saya ini ya seolah-olah juga harus mengurusi semua kegiatan masjid. Kalau ada apa-apa saya yang menghandle dan saya melapor. Ya, alhamdulillah ya Pak, apa namanya, kegiatan di masjid ini masih berjalan dengan baik. Ya. Ini mengingatkan saya juga apa namanya, dulu saya kan anak remaja masjid juga dan juga pernah studi banding juga ke Masjid Jogokarian Jakarta. Kalau di sana memang bagus ya. Manajemen masjidnya ya Pak. Kalau kegiatan lain di sini ibu-ibu itu setiap maghrib ada yang ngaji, ibu. Ya 2-3 orang ada yang ngaji. Setiap habis subuh ada yang tadarus. Jadi ada aktivitas di sini. Walaupun ada yang tidur tapi juga ada yang tadarus. Ya mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih karena sudah memberikan kami pengetahuan akan manajemen masjid. Itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya pesan saya untuk anak muda sekarang ini jangan jauh-jauh dari masjid. Karena anak muda sekarang jarang yang pergi ke masjid. Ya toh? Coba perhatikan di lingkungan jenengan aja lah. Anak mudanya seperti apa terhadap masjid itu bisa dinilai. Kalau dulu dengan sekarang beda. Ya pesan saya gitu, pokoknya jangan jauh-jauh dari masjid. Seringlah datang ke masjid. Kan bincang-bincang di masjid kan bisa. Cukup ya. Cukup, ya. Pak. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.